kita tidak menambah ilmu, sebetulnya kita sedang tidak memberi makanan rohani kita. Kalau asupan jasmani tentu ya makan yang bisa kita kunyah. Jadi kalau setiap hari yang kita lewati kita tidak bertambah ilmu kita, sesungguhnya kita sedang menelantarkan rohani kita, Pak, spiritual kita. Kita nggak imbang sebetulnya ya. Ketika ngurusi jasmani kita tuh habis-habisan loh. Pagi-pagi sudah sarapan, nanti siang dikit makan apa lagi, nanti sore makan lagi, terus kita tertib ketika ngurusi jasmani. Tapi rohani kita itu kadang-kadang terlantarkan gitu. Untung ya masjid kita ini ada kegiatan-kegiatan siraman rohani, Pak. Bayangkan kalau misalnya kita tidak pernah disiram rohani kita dengan ilmu, betapa tandus dan gersangnya hidup kita ini. Nah, ini. Makanya sekali lagi kita jaga niat kita luruskan betul bahwa kajian-kajian yang ada di masjid ini tidak ada lain kecuali ingin menyirami rohani-rohani jiwa-jiwa manusia biar tidak gersang. Sampai Nabi mengilustrasikan seperti karakter tanah yang berbeda-beda. Ibnu Qayyim dalam hadis ini menyimpulkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kesediaannya menerima ilmu. Ya. Jadi setelah tadi dijelaskan hadisnya, ini Ibnu Qayyim menjelaskan golongan pertama adalah golongan yang menghafal dan memahami maknanya serta mengintisarikan sisi hukum, hikmah dan faedahnya. Maksudnya gini, golongan pertama ini terbaik, yaitu orang-orang yang tekun mendengarkan, menyimak ilmu, kemudian dia meresapinya, kemudian dia mentasyarufkan, kalau bahasa menterengnya Pak, mempraktekkan pesan-pesan itu. Ini golongan yang pertama yang dikatakan kalau dalam bahasa tanah itu ardhun thayyibah, tanah yang subur. Dan itu pun mestinya juga harus kita renungi setiap kita selesai mendengar atau mendapat ilmu, kan perlu kita renungkan. Jangan baru mendengarkan ilmu begitu keluar sudah lupa. Ya. Itu pentingnya kita menerima nasihat itu. Seperti kultum Ustadz Ikhwan itu misalnya. Itu saya mencoba setiap menyimak itu kemudian saya renungi, maka sering saya kembangkan, kemudian saya sampaikan di tempat lain. Saya banyak dapat inspirasi itu, ayat-ayat yang dibaca, ada pelajaran sampai rumah kita buka di surat itu, kemudian kita baca tafsirnya, Masya Allah ternyata luar biasa. Itu caranya gitu. Jadi apa yang didapat kemudian dikembangkan. Golongan yang kedua yaitu golongan yang diberi hafalan dan ucapan serta mampu mencatatnya, namun mereka tidak diberi pemahaman makna dan kesimpulan hukum. Maksudnya begini, ada orang yang rajin ngaji, tekun ngaji, tetapi dia tidak bisa menyimpulkan mau kemana, apa perubahan yang harus saya lakukan gitu. Contoh ini Pak, saya mohon maaf ini ya, saya melihat di masjid kita ini kalau hari Jumat ada seseorang tuh begitu sudah masuk masjid, dia asik ngajak ngobrol dengan kanan kirinya. Dia mengganggu orang yang mestinya teman kita ingin berfokus ibadah, diajak ngobrol. Yang di ngomongin masalah pangkat, golongan, dunia, ngapain? Kalau sudah masuk masjid bukan ngomongin lagi urusan dunia, urusanmu adalah melaksanakan sholat sekuatmu sampai khotib naik mimbar. Karena itu bapak-bapak jangan terpancing, kalau sudah tahiyatul masjid jangan lagi ada diskusi ngobrol urusan dunia. Tunaikan sholat sekuat-kuat kita, 2 rakaat salam, masih ada waktu sholat lagi sekuat-kuatnya ya. Karena itu waktu yang mustajabah itu. Dan kalau udah tahu seperti itu, hindari orang ini gitu, jangan dia deketin gitu, rugi dia merusak amal kita,
dan dia merusak amalnya sendiri gitu. Padahal nasihat khotbah sudah disampaikan tuh. Ini menggambarkan orang yang bisa menerima, mendengar tapi tidak mampu menata dengan ilmunya itu. Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Apakah itu hafalan, pemahaman, riwayat, diroyah, dia nggak punya apa-apa. Jadi orang Islam tadi nggak punya koleksi ilmu, Pak. Pos yang penting Islam lah. Ya. Yang penting Islam. Hafalan ayat yang nggak punya, hafalan hadis walaupun satu udah nggak punya. Pokoknya yang penting Islam. Yang penting masuk. Hati-hati, ini gulungan ketiga. Bukan nggak bagus kalau udah jadi orang Islam, tetapi kita akan mendapatkan kerugian. Bukan sekarang, tahunya nanti. Nah, sehingga hadis yang kita bahas ini memberikan motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya pencerahan kehidupan manusia itu dimulai dari sebesar apa dia memperhatikan tentang ilmu. Sehingga wajar kalau dalam surat Al-Mujadalah yang sering dibaca Ustaz Ikhwan dikatakan di sana, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ke beberapa derajat kedudukan yang tinggi bagi siapa? Dua orang yang dijanjikan. Orang-orang yang menjaga keimanannya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bijak, yang adil. Kita jangan hanya memberikan makanan jasmaniah kita, tetapi lupa dengan memberikan makanan rohaniah. Makan rohani itu adalah ilmu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kesimpulan yang berikutnya dari hadis ini, bahwa manusia sama-sama diberi kesempatan untuk menjadi orang yang hatinya subur, thayyibah, atau dia cukup ajadib, tandus, atau mungkin malah ki'an, keras, datar. Itu diberi kebebasan. Silahkan kita milih yang mana. Namun ketika akal sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan memilih kualitas yang tertinggi, yaitu hati yang thayyibah, yang subur, yang bisa memunculkan kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis terakhir menjelang waktu Isya akan saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin aw qadanaron faj'alal jannatibu wal farashu yaqna fiha wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidun bi khuzurikum anin nar wa antum tafallatuna min yadai." Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir, ia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perumpamaanku dan kalian seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian datanglah belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya, sedangkan orang itu menghalangi binatang-binatang tadi supaya tidak masuk darinya. Demikian juga perumpamaan denganku. Aku berusaha menarik tali pegangan kalian agar kalian tidak terjatuh ke dalam neraka, tetapi kalian justru melepaskan diri dari tanganku." Penjelasannya nanti insyaallah akan kita kuatkan. Intinya apa? Rasul itu sayang sama kita, Pak. Nabi itu sayang. Nabi itu mengulurkan tali nyelamatin kita itu, Pak, dengan nasihat itu. Tapi kenapa kadang-kadang udah diulurkan tali malah kita tolak? Ya Allah, Nabi itu banyak nolong kita, Pak, dikasihnya nasihat, tapi kita lari dari nasihat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah
kita yang fakir ini ditolong Allah untuk menjadi orang yang senang mendengarkan ilmu, senang menghayati ilmu, sekaligus senang mengajarkan ilmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada bahasa permisalan-permisalan yang kurang santun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.